Halo guys, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir tentang petarung UFC terpopuler bernama Francis Ngannou. Francis Ngannou adalah salah satu petarung berbadan besar yang paling disegani oleh semua lawannya. Selain postur tubuhnya yang terlihat bagaikan mesin penghancur, tentunya ia juga dibekali dengan berbagai ilmu bela diri yang sangat mumpuni. Sebelum terjun dalam ajang adu pukul, dulunya ia hanyalah seorang pria kampung yang hidup di bawah garis kemiskinan yang sama sekali tidak punya dasar ilmu bela diri apapun. Kini pria asal Kamerun itu telah menjelma menjadi sosok petarung tangguh yang bergelimang harta guys. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimanakah cerita Ngannou selanjutnya? Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Francis Xavier Ngannou atau yang biasa kita kenal dengan julukan The Predator ini adalah seorang petarung kelas berat yang berasal dari Kamerun yang lahir pada tanggal 5 September 1986. Ia adalah seorang seniman bela diri campuran yang saat ini bersaing di divisi kelas berat UFC, yang mana petarung ini terkenal dengan pukulannya yang tercatat paling keras dalam sejarah. Sebelum menjadi petarung terkenal seperti sekarang ini, dulunya ia sempat menjadi seorang penggali pasir di sebuah pertambangan dan hanya mampu menikmati sedikit pendidikan sekolah. Diketahui orang tuanya telah berpisah pada saat ia genap berusia 6 tahun, sehingga Ngannou kecil pun terpaksa harus dititipkan dan tinggal bersama bibinya di sebuah rumah yang sangat sederhana. Beberapa tahun setelah itu, dengan alasan ekonomi, akhirnya Ngannou pun berinisiatif untuk membantu sang bibi dengan cara bekerja menjadi seorang penggali pasir, yakni di sebuah pertambangan tak jauh dari tempat tinggalnya. Sejak kecil, Ngannou memang sudah hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kegelapan. Dan bahkan kabarnya beberapa geng sempat meminta Ngannou agar bergabung dengan kelompoknya. Akan tetapi kala itu ia menolak ajakan tersebut, sebab menurutnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan di kemudian hari. Popularitas yang ia peroleh saat ini tentunya sempat dipenuhi dengan drama yang mengiringi perjalanan karirnya guys. Yang mana petarung asal Kamerun tersebut lahir dari seorang ayah yang terkenal sebagai jagoan jalanan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun hebatnya, ketika mengetahui sang ayah adalah seorang petarung jalanan, Ngannou tidak mau mengikuti jejak ayahnya tersebut. Karena menurutnya, seorang jagoan itu bukan hanya terlihat berani dan gagah di lingkungan tempat tinggal saja. Jagoan yang sesungguhnya adalah ia yang mampu menjaga dan bekerja keras untuk bisa membahagiakan keluarga. Dengan adanya hal tersebut, Ngannou semakin termotivasi untuk menjadi seorang petinju terkenal sebagaimana idolanya yang bernama Mike Tyson si leher beton guys. Namun cita-citanya itu bukanlah sebuah sesuatu yang mudah bagi Ngannou untuk bisa mewujudkannya. Mengingat saat itu, ia hanyalah seorang pria yang berprofesi sebagai penggali pasir yang hidup di bawah garis kemiskinan. Diketahui selain itu, Ngannou pun sempat mengalami stres karena impiannya untuk menjadi seorang petinju tidak mendapat dukungan dari keluarga. Yang mana hal itu ia utarakan pada saat ia menjadi salah satu bintang tamu dalam sebuah wawancara bersama idolanya Mike Tyson. Pada saat Ngannou berusia 22 tahun, saat itu ia mencoba pekerjaan lain dengan memanfaatkan motornya sebagai opang. Yang mana pekerjaan tersebut menurut sebagian besar orang kaya yang ada di sana adalah sebuah profesi yang suram.
Nah, dengan adanya hal itu, akhirnya Ngano pun semakin bersemangat mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang petinju terkenal yang bergelimang harta agar bisa membanggakan keluarga dan membungkam mulut orang yang telah melecehkan profesinya tersebut. Tak lama setelah itu, akhirnya ia pun nekat menjual motor yang setiap hari ia gunakan sebagai kendaraan untuk mencari makan. Yang mana uang hasil penjualan motornya tersebut, ia gunakan untuk bisa masuk dalam sebuah tempat pelatihan tinju. Namun memang usaha untuk menggapai cita-citanya itu tidak semudah yang dibayangkan. Sebab pada saat itu untuk memenuhi keinginannya tersebut, akhirnya ia pun memutuskan untuk merantau dari tempat tinggalnya menuju Prancis dengan berlayar menggunakan perahu secara sembunyi-sembunyi. Dan sesampainya di sana, Ngano pun akhirnya kebingungan karena pada saat itu ia telah kehabisan uang dan tidak punya tempat tinggal. Maka kala itu jadilah ia seorang gelandangan di tempat perantauannya tersebut, guys. Nah, selang beberapa waktu, akhirnya titik terang pun datang. Pada saat itu, ia mendatangi sebuah tempat pelatihan tinju dan menceritakan semua perjalanannya untuk bisa sampai ke tempat ini. Saya benar-benar sangat ingin sekali mengikuti pelatihan tinju. Namun saat ini saya tidak mempunyai uang. Mendengar ucapan tersebut, akhirnya mereka pun memberi kesempatan pada Ngano untuk bisa ikut berlatih. Dengan syarat, Ngano harus bersungguh-sungguh dalam berlatih dan tidak membuat keonaran. Pada saat itu, saya benar-benar senang. Dan saya merasa ini adalah sebuah awal dari perjuangan saya, ujar Ngano saat wawancara. Ia memulai pelatihannya tersebut yakni pada bulan Agustus 2013 di sebuah tempat pelatihan bernama MMA Factory. Yang mana selama berlatih di sana, Ngano diarahkan oleh sang pelatih untuk menjadi seorang petarung MMA, bukan untuk menjadi seorang petinju. Pada saat itu, Ngano sangat bersungguh-sungguh dalam berlatih agar mempunyai pukulan super keras sebagaimana idolanya yang bernama Mike Tyson si leher beton. Singkat cerita, Francis Ngannou mulai melakoni debut MMA profesionalnya pada tanggal 30 November 2013. Yang mana 6 dari pertandingan pertama yang ia lakoni, ia berhasil menang sebanyak 5 kali dan 1 kali kalah. Hingga akhirnya pihak UFC pun mulai melirik petarung asal Kamerun tersebut dan memberinya kesempatan untuk bisa bergabung dengan UFC pada tahun 2015, yakni dalam kelas heavyweight. Ia melakoni debutnya di UFC yakni pada bulan Desember 2015 dan berhasil mencatat 6 kemenangan beruntun yakni kala menghadapi nama-nama besar lain seperti diantaranya Luis Henrique, Curtis Blades, Bojan Mihajlovic, Anthony Hamilton, Andrei Arlovski, dan yang terakhir Alistair Overeem yakni melalui sebuah kemenangan KO pada ronde pertama. Namun naas, setelah berhasil meraih 6 kemenangan secara beruntun, akhirnya Ngano pun sempat berada dalam sebuah keterpurukan dengan kalah dari Steve Miocic dan juga Derrick Lewis. Namun setelah menderita 2 kali kekalahan secara beruntun, kemudian Francis Ngannou pun kembali berhasil menunjukkan taringnya, yakni dengan meraih 5 kemenangan secara beruntun dengan sukses menumbangkan nama-nama besar UFC seperti diantaranya Curtis Blades untuk yang kedua kali, Cain Velasquez, Junior Dos Santos, Jairzinho Rozenstruik, dan yang terakhir Steve Miocic untuk kedua kalinya. Yang mana kali ini The Predator lah yang keluar sebagai pemenang setelah memberinya pukulan kiri yang tepat mengenai wajah sang lawan hingga membuatnya terjatuh dan kemudian dihentikan oleh wasit.
Kini, seorang pria yang dulunya berprofesi sebagai penggali pasir telah menjelma menjadi seorang petarung MMA yang bergelimang harta. Namun walaupun begitu, Ngano tidak merasa sombong akan keberhasilannya tersebut. Dan diketahui, kini ia telah membangun sebuah tempat pelatihan MMA di negara tempat tinggalnya, yakni dengan memberi sejumlah fasilitas secara cuma-cuma pada pemuda yang ada di sana agar kelak bisa menjadi seperti dirinya. Kini saya sudah berhasil menjadi apa yang saya inginkan. Dan atas keberhasilan ini, saya akan membangun sebuah tempat pelatihan di negara kelahiran saya. Dengan tujuan agar bisa menampung para pemuda berbakat yang ada di sana. Dan dapat meneruskan perjuangan saya sebagai seorang petarung profesional yang berprestasi dan juga bisa membanggakan negara. Ujar Frances Ngannou saat wawancara. Nah, itulah sedikit ulasan tentang sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu petarung UFC terpopuler yang bernama Francis Ngannou versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih. That's what life is all about, Lord. Not the end.